Kita mau latihan, kita ngambil dari referensi. Aku backgroundnya bukan anak seni atau anak desain, tapi yang paling penting yang bikin aku jadi ngerasa bisa gambar lagi itu ini tekniknya. Jadi namanya belajar postur. Jadi kita pakai modul bulat-bulat ini untuk jadi tahu posisi badan itu di mana aja. Bagian kakinya dia ngarahnya kemana, pahanya ngarahnya kemana, tangannya ngarah kemana, pundaknya ngarah kemana. Begitu kita udah dapat pinggul sama pundak, tangan, kaki, nanti ngikutin semua. Jadi kepala, biasanya aku mulai dari kepala ya, terus abis itu dari kepala itu torsonya atau dadanya itu kemana. Apa dia di bawah agak ke kiri, dia di bawah agak ke kanan, atau dia lempeng gitu ya. Terus kemudian ada lingkaran perut. Jadi perut itu nanti yang berisi rongga perut. Terus kemudian pinggul itu yang aku gambar, dia jadi kayak buletan di bawah perut itu ya. Terus dari situ nanti ada buletan-buletan join dari masing-masing pinggang, masing-masing pundak, terus lutut itu digambar lagi. Ini kita mulai dari yang simple-simple. Nah, kita mulai nyoba ke arah yang lebih dinamis gitu ya. Ini posenya tidur atau loncat ya. Yang jelas dadanya itu agak membusung ke depan, jadi perutnya dia tarik ke belakang, terus baru ketemu pinggul. Nah, dari pinggul itu si kakinya nutupin pinggul ke depan, terus ketahuan lututnya berada di sisi bawah, lutut kiri di sisi bawah. Terus tangan kanan dan kiri dia tinggal ngikutin posisi pundak. Dari itu tuh jarang ya, proporsinya jadi nggak dapat gitu, jarang. Jadi asal kita udah dapat posturnya, nanti setelah postur ini kita gambar, dilihat itu nanti ketahuan mana yang kepanjangan, mana yang kependekan. Nah, ini kita nyoba mulai dengan postur-postur yang ekstrim. Misalnya seperti ini kan kita nggak biasa ya. Ya gampang, kita posisikan kepalanya dulu, terus badannya dada, perut, terus pinggul. Asal ketiga elemen itu udah diposisikan, nanti lainnya tinggal ngikutin. Pokoknya badan udah jadi, nanti kaki, terus kemudian tangan tinggal ngikutin. Ini kakinya udah dapet posisinya, entah itu sama atau enggak. Terus tangannya juga kita taruh di situ. Jadi secara bentuk postur udah dapat gitu ya. Ini enak banget buat latihan, bukan anatomi sih sebenarnya, tapi sebelum latihan anatomi bisa jadi ini juga bisa dipelajari dulu. Karena aku belajar dari Om Comang kemarin. Om Comang itu pakai metode ini untuk gambar-gambar yang sangat kompleks jadi simple. Ini cukup kompleks ini ya, ekstrim banget. Dari bentuk yang nggak kelihatan tapi kita bisa breakdown. Dari sini ada lingkar perut, lingkar pinggang, pundak, terus tangannya udah ketahuan posisinya, sikutnya di situ yang megang sesuatu, terus kakinya di lingkaran pinggang yang tadi kita gambar, lututnya digambar juga, terus kakinya dari situ, tumitnya digambar. Jadi enak banget karena kita udah bisa memperkirakan bentuknya. Terus kemudian tinggal kaki-kaki yang di belakang ini, aneh banget posenya, tapi dengan metode tadi bisa kita temukan dengan cepat. Terus ini yang sangat aneh nih, ini pose yang mungkin sangat susah karena dia ada perspektif kakinya itu gede ya, sementara kaki yang jauh kelihatan kecil. Aku udah coba gambar ini tadi malah ketawa hasilnya karena nggak dapet. Tapi bukan karena tekniknya gagal, tapi karena memang aku nggak bisa prediksi ini nih bentuknya gimana sih. Jadi kayaknya dia badannya di situ, terus kemudian ada kaki di situ, sementara kakinya kok tambah besar, terus telapak kakinya besar banget. Jadi aku sebenarnya udah tahu salahnya di mana, cuman aku anggap ini postur yang gagal aku tangkap gitu ya. Nah, sebenarnya karena mungkin proporsi dari badannya dia harus lebih maju ke depan gitu, sehingga tangan yang ini aku gambar ini dia nggak kehimpit, jadi masih bisa kelihatan. Sementara karena ini nggak kelihatan, aku bikin dia posisinya agak di atasnya, jadi kelihatan gitu ya. Cuman udah dapet lah kira-kira. Kalau ini mau aku lanjutin,
aku bisa lanjutin sampai ini ngikutin bentuknya kurang lebih gitu ya. Nah, itu tadi bisa kita dapat dengan belajar teknik tadi ya. Ini kita anggap gagal aja. Jadi kita mulai dari yang simpel-simpel aja lagi. Teman-teman nanti lihat contoh gambar yang jangan yang kayak gini ya. Yang bela diri itu pasti susah-susah. Jadi yang model-model kayak gini aja. Ini siapa namanya? Ya itulah. Posturnya gampang kan. Jadi pundaknya satu ke yang kiri agak diangkat, terus badannya agak mereng ke kiri. Jadi ketahuan posisinya dia nyandar ke kanan, nyandar ke sisi kiri badan. Terus kakinya juga satunya miring, satunya agak lurus gitu ya. Jadi udah begitu kita udah tahu posturnya, kita gambar itu udah ya kira-kira kayak gitu nanti. Jangan lupa senyumnya. Oke, terus postur ini kayak apa, komposisinya, komponennya apa aja? Kita lihat kepala pertama, ini dari tekniknya Om Comang ya. Terus dari kepala ini nanti kanan kiri kuping, dia ada leher. Nah, dari kepala sama badan ini dia proporsinya 1 sampai 1,5. Jadi si dada itu 1,5, terus perutnya nanti 1 lagi, jadi sebesar kepala, sebesar lingkaran kepala. Terus kemudian nanti si pinggul itu besarnya kayak dada, cuman dia miring gitu ya. Posisinya dimiringin, terus tinggal teman-teman nanti kasih pundaknya, terus dihubungkan sama ini tulang yang penting, ini namanya tulang kolar ya, apa ya, itulah tulang dada itu yang di atas. Terus kemudian tangannya kira-kira nanti sikunya itu ketemu perut, terus kakinya juga kira-kira nanti ngikutin aja, mau modelnya yang panjang atau pendek itu bisa mungkin 2 kali sampai 3 kali dari proporsi kepala gitu ya. Nah, ini yang aku pelajari dari teknik YouTube ya, bukan dari sekolah desain ya. Jadi karena aku nggak ada background desain, makanya aku cuma ngeliat-ngeliat aja. Mungkin teman-teman bisa aplikasikan yang di situ. Nah, kita langsung bisa aplikasikan contoh yang ada. Kira-kira kalau ini agak gempal ya badannya ya, gempal itu apa ya, agak gendut gitu ya, nggak terlalu panjang-panjang ya. Nanti teman-teman kakinya bisa agak pendekin, jangan terlalu sampai 3, tapi cukup 2. Tangannya juga turun proporsinya gitu-gitulah. Tapi kira-kira nanti ngikutin aja. Habis itu nanti dikasih kulit. Terus kalau udah dikasih kulit, nanti teman-teman akan belajar baju. Oke, gitu dulu. Aku belajar lagi dari sini banyak dan jadi semangat belajar gambar karena ya teknik ini. Jadi teman-teman jangan lupa like ya. Atau gambar tangan aja nggak bisa. Subscribe. Terus komen di bawah kalau ada yang mau tanyaan. Oke, makasih.